Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 hingga 19. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 hingga 19. Saya akan bacakan kedua ayat ini bagi kita semua. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, saya yakin di antara kita pernah mendengar atau mengucapkan perkataan begitu lagi, begitu lagi. Saudara sekalian, ungkapan itu merupakan sebuah komentar atas sesuatu yang negatif yang terjadi berulang kali. Entah itu perbuatan negatif yang dilakukan oleh seseorang, atau juga kejadian yang dialami oleh seseorang atau bahkan oleh kita sendiri. Nah, saudara sekalian, bila kita membaca seluruh kitab hakim-hakim ini, saudara sekalian, maka kita mendapatkan bahwa bangsa Israel itu begitu lagi, begitu lagi. Di dalam hal apa, saudara sekalian? Di dalam hal mereka meninggalkan, melupakan Tuhan tatkala kondisi mereka baik adanya, saudara. Nah, saudara sekalian, bila kita membaca seluruh isi kitab hakim-hakim ini, selama kurun waktu sejarah bangsa Israel yang diceritakan di dalam kitab hakim-hakim ini, bangsa Israel ini berulang kali jatuh bangun di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel ini paling sedikit mengalami 7 kali siklus atau lingkaran keadaan yang berulang secara tetap dan teratur demikian, saudara. Yang pertama, tatkala bangsa Israel itu berada dalam kondisi yang baik, bangsa Israel itu justru melupakan Tuhan atau memberontak melawan Tuhan dengan berbakti kepada Allah-Allah lain, kepada ilah-ilah lain. Kemudian yang kedua, karena bangsa Israel itu berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka dengan jalan bangsa Israel itu diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk dikuasai oleh mereka. Dan sebagai akibatnya, saudara sekalian, bangsa Israel itu berada di dalam penderitaan dan penindasan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan dan pembebasan dari Tuhan untuk melepaskan mereka dari penjajahan oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian yang keempat, bangsa Israel itu dibebaskan oleh seorang hakim atau seorang pemimpin yang diberikan oleh Tuhan sebagai jawaban dari Tuhan atas doa mereka. Selanjutnya yang kelima, bangsa itu kembali setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan selama sang hakim atau pemimpin yang diberikan oleh Tuhan itu masih hidup. Dan yang keenam, bangsa Israel itu kembali melupakan Tuhan ketika sang hakim atau sang pemimpin itu sudah tiada. Saudara sekalian, berkaca dari kehidupan bangsa Israel yang diceritakan di dalam kitab hakim-hakim ini, kita pun cenderung mengikuti siklus yang sama. Kita tetap setia kepada Tuhan selama kita berada di dekat orang-orang yang berbakti kepada Tuhan atau takut akan Tuhan atau mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi ketika kita seorang diri atau sendirian, tekanan atau godaan untuk menjauh dari Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan itu semakin bertambah besar, saudara. Waktu kita sendiri, kita tergoda untuk melakukan dosa atau kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara sekalian, bisa terjadi juga ketika segala sesuatu dalam hidup kita tampaknya berjalan dengan aman, baik, lancar, tidak ada masalah.
kita justru malah melupakan atau membelakangi atau meninggalkan Tuhan dalam hidup ini dengan dosa atau kejahatan yang kita lakukan. Begitu ada masalah, baru kita berseru kepada Tuhan. Kita baru mau bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Begitu kita sudah ditolong oleh Tuhan, baru kita mau kembali setia mengasihi Tuhan. Namun tidak lama sesudah itu, saudara sekalian, kita jatuh lagi di dalam dosa atau kejahatan yang sama, bahkan jauh lebih buruk ketimbang sebelumnya. Setelah kondisi hidup kita ini berjalan dengan aman, baik, dan lancar kembali. Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa orang-orang Israel itu begitu cepat berpaling dari iman mereka kepada Tuhan? Jawaban sederhananya adalah penyembahan kepada ilah-ilah lain pada zaman itu tampaknya lebih menarik ketimbang ibadah penyembahan kepada Tuhan. Karena penyembahan pada ilah-ilah lain itu berhubungan dengan pemuasan kenikmatan yang bersifat naluri jasmani. Ini bukan hanya soal makan minum, saudara sekalian, tetapi juga terkait dengan pemuasan seksual, saudara. Misalnya di dalam penyembahan kepada Baal. Orang-orang Kanaan yang menyembah Baal itu bukan hanya diperbolehkan, tetapi dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual antar manusia, baik yang lawan jenis maupun sesama jenis, saudara sekalian. Dengan demikian, pelacuran pria dengan wanita, pria dengan pria, wanita dengan wanita, itu bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga didorong sebagai bentuk ibadah, sebagai pelacuran bakti bagi dewa itu, saudara. Selain itu, di dalam penyembahan kepada berhala ada ditawarkan banyak manfaat jangka pendek. Misalnya, di dalam penyembahan kepada dewa Baal yang dipercaya sebagai dewa kesuburan, dewa itu dipercaya dapat memberikan berkat kepada orang yang menyembahnya dengan kesuburan, baik di dalam hal pertanian maupun juga di dalam hal mendapatkan anak atau keturunan. Saudara sekalian, godaan untuk tidak setia kepada Tuhan itu begitu besar. Kehidupan dalam dosa menawarkan berbagai pemuasan naluri jasmani dan keuntungan jangka pendek bagi sifat manusia yang berdosa. Kiranya kita semua berkomitmen dan berjuang untuk senantiasa mengingat Tuhan dan setia kepadanya dalam kondisi apapun dan sampai kapanpun juga. Agar kita tidak begitu lagi di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan maupun sifat hidup yang lama. Agar kita tidak lagi jatuh bangun dalam dosa atau kejahatan yang sama. Kesulitan hidup yang kita alami, mungkin termasuk pandemi COVID-19, bisa jadi merupakan cara Tuhan agar kita ingat dan kembali pada Tuhan. Setelah kesulitan berakhir, kiranya kita semua jauh lebih setia dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini sampai kapanpun juga. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami senantiasa tetap setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini, walaupun tatkala kami berada sendirian, kami tidak melakukan dosa atau kejahatan, namun juga Tuhan dalam kondisi apapun juga kami tetap setia pada Tuhan, mengingat Tuhan dalam kehidupan ini, tidak jatuh bangun di dalam dosa atau kejahatan yang sama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai bertemu kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.